Oke, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai distribusi normal. Di sini misalkan variabel random Y dikatakan berdistribusi normal dengan min theta dan variansi sigma kuadrat, maka PDF dari Y dengan parameter yang disebutkan tadi bentuknya adalah seperti ini. Mestinya kalian sudah familiar dengan bentuk distribusi ini. Nah, beberapa sifat dari distribusi normal yang perlu kita ketahui adalah bahwa distribusi ini simetris terhadap theta. Maksudnya apa? Distribusi ini simetris terhadap theta itu adalah kita punya kalau X berdistribusi normal dengan min theta dan variansi sigma kuadrat, kita misalkan ini punya sumbu X, maka dan sumbu Y-nya di sini adalah anggap saja lurus lah ya. Ini sumbu Y-nya, di sini adalah Fx, ini adalah PDF dari Cx. Maka kita punya bentuknya, agak aneh karena tidak biasa menggambarkan distribusi normal dengan menggunakan sumbu seperti ini, jadi dihapus saja. Tapi sekedar kalian tahu bahwa pada sumbu Y itu sebenarnya adalah nilai dari Fx-nya. Jadi di sini kita biasanya distribusi normal. Yang dimaksud dengan distribusi normal bersifat simetris, jelek sekali ya. Anggap saja simetris, jadi ini pusatnya adalah theta, ini merupakan min, median maupun modusnya berimpit di theta. Yang dimaksud dengan simetris adalah 50%, karena ini tadi di atasnya pada sumbu Y, ini adalah, katakanlah ini sumbu Y, di atasnya ini adalah si Fx, gitu ya. Nah, luas daerah di bawah kurva normal ini yang menyatakan total probability, yaitu sama dengan 1. Nah, simetris terhadap theta adalah lebih besar, jadi probability X lebih besar dari theta, itu sama dengan probability X lebih besar dari theta, yaitu setengah. Itu maksudnya simetris. Kemudian 90% dari populasi terletak pada selang plus minus 2 standar deviasi. Sebenarnya kalau mau tepat bukan plus minus 2 standar deviasi, tapi plus minus 1,96 dari standar deviasi, gitu ya. Jadi di sini minus 1,96 kali standar deviasi. Jadi tapi untuk memudahkan dibulatkan saja plus minus 2 standar deviasi. Nah, kalau mau plus minus 1 standar deviasi itu sekitar 67% dari data ada di sini. Plus minus 2 itu sekitar 95%, plus minus 3 itu sekitar 99,97% kalau tidak salah. Kemudian kita punya sifat yang ketiga, yaitu kalau X-nya normal, Y-nya normal, X dan Y-nya independen, maka berlaku sifat seperti ini. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan propertinya, yaitu kalau kita misalkan punya di sini adalah X1 berdistribusi normal dengan mu variansi tau square, kemudian Y berdistribusi normal dengan min theta dan variansi sigma square, gitu ya. Dengan min theta dan variansi sigma square, maka kita punya AX tambah BY ini distribusi normal dengan minnya jumlahan dari dengan minnya harusnya ya ekspektasi dari AX plus BY. Dan kita tahu dari sifat ekspektasi yang bersifat merupakan operator linear, ini sama dengan A ekspektasi X ditambah B ekspektasi Y. Jadi kita punya A mu ditambah B theta, itu yang kita miliki di sini. Sementara untuk variansi kita punya, misalkan dihapus saja. Untuk variansi, jadi untuk variansi kita punya variansi dari AX plus BY. Ini kita punya adalah, ingat kembali sifat variansi dan X dan Y-nya juga independen. Ini sama dengan A kuadrat variansi X
plus B kuadrat variansi. Ya, sebenarnya nanti ada plus 2AB kovariansi X dan Y. Tapi kalau dikatakan X dan Y-nya itu adalah independen, maka kita punya komponen yang plus 2AB kovariansi Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita punya A kuadrat variansi X-nya adalah tau square, B kuadrat variansi Y-nya adalah sigma square. Ini yang kita miliki di sini. Kemudian perhatikan nanti ketika kita menggunakan R, beberapa parametrisasi yang digunakan R belum tentu sama dengan yang kita pelajari secara teoritis. Nah, ini adalah visualisasi dari beberapa distribusi normal yang tadi ditunjukkan bahwa dia bersifat simetris, gitu ya. Jadi dia bersifat simetris. Kalau ini berarti normal dengan min 2, yang ini adalah normal dengan min sekian antara 6 sampai 8 yaitu 7, dan yang ini adalah normal dengan min 5. Dan makin lebar jangkauannya, ini artinya datanya makin bervariasi, makin tersebar. Makin sempit jangkauannya, artinya datanya makin terkonsentrasi. Gitu ya. Nah, ukuran melebar atau menyempit ini yang diwakili oleh variansi atau sigma square. Jadi di sini kita bisa lihat data yang ini adalah variansinya paling besar, ini adalah terbesar kedua, ini adalah yang variansinya paling kecil. Gitu ya, karena ini terpusat di sini dan ini lebarnya ini relatif sempit dibandingkan yang lain. Jadi yang minnya 5, nih variansinya 4, kita lihat relatif lebih besar dibandingkan dengan yang minnya 7, yaitu variansinya cuma 1, dibandingkan dengan yang minnya 2, yaitu variansinya hanya 0,25. Gitu ya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa ini minnya lebih besar, variansinya juga lebih besar dibandingkan dengan distribusi yang ini. Distribusi yang ini minnya ya antara kedua distribusi tersebut, tapi variansinya adalah paling besar, artinya datanya itu paling berfluktuasi. Nah, itu adalah ini adalah beberapa sifat penting dari distribusi normal yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai model normal.